Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Sari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita masih akan membahas tentang teks eksposisi ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Tolong diperhatikan ya. Nah, ketika kita ingin menyajikan sebuah gagasan dalam bentuk teks eksposisi ini, kalian juga perlu memperhatikan beberapa langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi ya. Di sini ada 6 langkah. Nah, Ustazah nanti akan menjelaskan satu persatu. Nah, langkah yang pertama adalah memilih dan menentukan topik. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tujuan penulisan teks. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Dan langkah yang keempat adalah menyusun kerangka tulisan. Kemudian langkah yang kelima adalah membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Dan langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nanti Ustazah akan jelaskan satu persatu ya. Nah, langkah yang pertama adalah memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Nah, nanti diusahakan kalian ini memilih dan menentukan topik yang benar-benar kalian kuasai ya, agar kalian tidak kehabisan bahan untuk mengembangkan dan menjadikan sebuah teks yang utuh. Nah, ketika kita menguasai sebuah topik, ini pasti kalian akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang yang dapat muncul di pikiran kalian ketika kalian menguasai topik yang akan kalian buat sebagai teks eksposisi ini. Tapi kalau kalian tidak menguasai topiknya, nanti akan kesulitan tersendiri. Nanti pasti kalian kehabisan bahan untuk membuat sebuah teks eksposisi tersebut. Jadi kalian dalam memilih topik ini, kalian harus menguasai topiknya ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tujuan penulisan teks. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa teks eksposisi ini memiliki tujuan ya, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, dan menerangkan masalah tertentu yang bermanfaat bagi si pembaca atau pendengar ya. Nah, dengan tujuan yang jelas ini, kalian juga bisa menentukan arah gagasan yang hendak kalian tuliskan agar tidak menyimpang dan tepat sasaran. Ini adalah langkah kedua. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Nah, data yang baik ini seperti apa? Yang berupa fakta ya, contohnya seperti bukti ataupun pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar tulisan kalian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, untuk data ini bisa berupa grafik, tabel, dan gambar ya, untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Agar apa? Agar tulisan kalian ini bisa benar-benar dipertanggungjawabkan kebenarannya. Biar kalian ini menulisnya tidak ngawur ya, tidak mengarang bebas. Jadi benar-benar ada faktanya, ada buktinya. Seperti itu ya. Kemudian langkah yang keempat adalah menyusun kerangka tulisan. Ini penting ya. Nah, setelah topik, tujuan, dan data ini dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka karangan. Nah, kerangka ini dimaksudkan untuk apa? Sebagai acuan ya, sebagai acuan untuk mengembangkan ide sehingga tulisan yang kita buat ini tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Kerangka juga dimaksudkan agar teks eksposisi yang kita buat ini dapat tersusun secara runtut dan sistematis ya, agar tulisan yang kita buat itu tidak menyimpang jauh, agar tetap runtut dari topik pembicaraan yang akan dibahas secara sistematis. Kemudian langkah yang kelima adalah membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Tolong diperhatikan ya.
Nah, yang dimaksudkan dengan membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan ini adalah, nah, berdasarkan kerangka tulisan yang telah kalian susun atau kalian buat tadi, kalian mulai melangkah untuk mengembangkan menjadikan teks eksposisi yang utuh dan lengkap ya. Jadi kan kalian tadi sudah membuat kerangka-kerangkanya, nanti kalian tinggal mengembangkan tulisan yang akan kalian buat. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini penting ya. Pada bagian akhir teks eksposisi, kalian harus merumuskan kesimpulan sebagai penegasan terhadap hal yang telah kalian paparkan pada paragraf sebelumnya. Misalkan, kalian membuat teks eksposisi ini berjumlah 4 paragraf misalnya. Nah, paragraf yang pertama, kedua, dan ketiga itu berisi penjelasan dan gagasan utama. Nah, setelah itu kalian juga perlu menuliskan kesimpulan di akhir paragraf. Jadi paragraf keempat ini adalah paragraf kesimpulan, misalnya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menegaskan terhadap hal yang telah kalian paparkan pada paragraf sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, langkah terakhir yang perlu kalian lakukan dalam menyusun teks eksposisi ini adalah menyunting. Nah, bagian penyunting ini atau menyunting ini penting ya bagi kalian ketika kalian membuat sebuah teks eksposisi. Nah, ada 2 hal penting yang perlu disunting dalam sebuah teks eksposisi ya, yaitu yang pertama adalah struktur dan bahasa. Akan Ustazah jelaskan satu persatu nggih tentang struktur dan bahasa ini. Nah, pada tahapan ini penulis sebaiknya membaca ulang teks eksposisi yang telah disusun ya. Kemudian mencermati bagian-bagian mulai dari judul, kemudian tesis, argumen, hingga kesimpulan. Nah, ini adalah bagian menyunting di bagian strukturnya. Kemudian yang bagian kedua adalah bahasa. Nah, ketika kita menyunting bahasa ini, ada beberapa aspek kebahasaan dalam teks eksposisi yang perlu disunting lebih lanjut ya. Contohnya mengenai ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kepaduan paragraf. Nah, tolong diperhatikan ya, Ustazah akan menjelaskan kaidah terkait aspek kebahasaan dalam teks eksposisi ini. Yang pertama adalah penulisan huruf kapital dan tanda baca. Nah, penggunaan huruf kapital dan tanda baca ini mempunyai fungsi tertentu ya dalam susunan kata, frase, klausa, kalimat, maupun paragraf. Nah, penggunaan huruf kapital ini dan tanda baca juga dapat kalian baca secara lengkap dalam buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang terbaru ya, berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Nanti kalian bisa baca sendiri secara lengkap di buku tersebut nggih. Kemudian aspek kebahasaan yang kedua adalah pemilihan kata atau diksi. Nah, apa sih itu diksi? Diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, setiap kata memiliki makna ya, makna tertentu untuk menyampaikan gagasan yang ada dalam benak seseorang. Bahkan, makna kata bisa saja diubah ketika digunakan dalam kalimat yang berbeda. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa makna kata yang sebenarnya akan diketahui apabila digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut itu dapat dikatakan bahwa diksi itu berperan penting ya dalam menyampaikan sebuah gagasan. Nah, ini juga ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan ketika kita memilih kata yang tepat. Di sini ada 4 poin ya yang akan dibahas. Nah, syarat yang pertama adalah penulis harus dapat membedakan secara cermat kata-kata denotatif dan konotatif. Kemudian bersinonim dan hampir bersinonim, serta kata yang memiliki kemiripan ejaan, seperti contohnya bawah dan bawah. Kemudian koperasi dan korporasi. Ada juga intervensi dan interferensi. Ini kata-katanya hampir mirip ya dari ejaannya maupun cara membacanya.
Kemudian syarat yang kedua adalah menghindari kata-kata ciptaan sendiri atau mengutip kata-kata orang lain yang terkenal yang belum diterima oleh masyarakat. Ini perlu dihindari ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mewaspadai dalam menggunakan kata-kata berakhiran asing atau bersafek bahasa asing. Contohnya seperti kultur dan kultural. Kemudian biologi dan biologis. Setelah itu idiom dan idiomatik dan strategi dan strategis. Ini perlu diwaspadai ya. Kemudian syarat yang keempat adalah penggunaan frasa tertentu secara idiomatik. Misalnya, kata ingat menjadi frasa ingat akan. Kemudian bukan ingat terhadap. Nah, frase yang membahayakan sesuatu, contohnya bukan membahayakan bagi. Setelah itu frase takut akan, bukan takut sesuatu. Nah, frase-frase idiomatik ini juga perlu diperhatikan ya. Kemudian aspek kebahasaan yang ketiga adalah keefektifan kalimat. Nah, kalimat efektif ini memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar sesuai gagasan yang ada pada pikiran si penulis ini. Nah, kalimat dikatakan efektif itu apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si penulis. Nah, kalimat efektif dapat disampaikan dengan tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Jika kalimatnya itu bertele-tele, justru akan membuat si gagasan yang dimaksud ini tidak tersampaikan dengan baik oleh si penulis. Begitu ya. Kemudian, aspek kebahasaan yang terakhir adalah kepaduan paragraf. Nah, paragraf yang padu ini ditandai dengan keterkaitan dan kepaduan antar kalimat ya dalam sebuah paragraf atau keterkaitan antar paragraf. Karena setiap paragraf itu kan memiliki satu gagasan utama atau ide pokok ya yang dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa gagasan penjelas. Jadi harus padu ya antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Seperti itu ya. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ustazah tentang menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi ya. Semoga dapat dimengerti dengan baik penjelasan dari Ustazah ini. Baik, Ustazah akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.